Halo semuanya, selamat datang di channelku. Selamat siang waktu Jordan. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, menjadi orang yang selalu produktif, menjadi orang yang selalu berusaha untuk bisa mengejar apa yang kalian inginkan gitu kan. Dan di video sebelumnya aku sudah ngebahas amunisi atau boundaries terhadap lawan jenis agar kita itu lebih objektif gitu. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas lanjutan dari pembahasan kemarin. Langkah awal apa sih yang harus kita lakukan setelah kita memiliki amunisi, setelah kita memiliki boundary, setelah kita memiliki standar. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa, aku nggak nyuruh kalian subscribe, like, comment, share, nggak. Tapi aku nyuruh kalian, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan ini dilakuin kayak gitu. Ya, minimal satu hal kalian bisa lakuin. Let's go! Yang pertama, kalian itu harus punya goals, harus punya tujuan. Ketika kalian masuk ke dunia perkuliahan, ketika kalian masuk ke dunia kerja, ketika kalian masuk ke dunia di mana kalian itu udah mulai mandiri, itu penting banget kita punya goals, kita punya tujuan gitu. Agar kita tidak mudah terikut oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kita sendiri yang paling ngerti tentang diri kita kan. Kita ini mau jadi apa sih? Kita ini mau gimana sih? Kita mau fokus di bidang apa kayak gitu. Sehingga jangan sampai hidup kita tuh formalitas. Pergi pagi kuliah, pulang sore masuk ke kosan, terus kita ujung-ujungnya baring, scrolling sosial media, scrolling TikTok, Instagram, YouTube, hanyut dalam dunia maya. Kita tuh bingung kita tuh mau ngapain sebenarnya. Jangan sampai seperti itu, karena itu berpotensi menghancurkan boundaries atau standar-standar yang telah kita tetapkan ke diri kita. Jadi kita tuh butuh banget kesibukan. Contoh, ketika kalian di semester 1, aku harus ngapain dan aku bakal dapat apa ketika aku ngelakuin ini, kayak gitu. Dan gimana caranya agar kita bisa mencari kesibukan? Ya, kita mengekspos segala hal tentang diri kita mengeksplor diri kita. Kita nih mau, misalnya kita pengen nyoba, aku iseng deh pengen nyoba jadi konten kreator, atau aku iseng deh coba nulis buku, aku iseng denger podcast, cuman gimana sih caranya agar aku bisa menjadi podcaster, atau aku iseng coba lukis lah kayak gitu. Sehingga kita menjadi orang yang multi identitas gitu. Makanya aku adalah orang yang tipe lead specializer, yang dimana aku tuh orang yang suka menggeluti berbagai macam bidang walaupun aku nggak begitu ahli gitu. Makanya ada istilah easy specializer dan lead specializer. Easy specializer itu ketika kita mendalami satu bidang, ya kuliah, kamu kuliah aja gitu. Jangan sambil ngonten. Kalau ngonten, ngonten aja, jangan sambil kuliah, biar kamu tuh fokus di satu bidang. Cuman aku bukan orang yang kayak gitu, aku nggak bisa kayak gitu. Sehingga aku lebih cenderung mengambil lead specializer, yang dimana aku suka mendalami berbagai macam bidang dan aku mencoba berbagai macam experience gitu, sehingga menghasilkanlah inovasi-inovasi baru. Aku nyoba konten, akhirnya kok ternyata aku menghasilkan di konten kayak gitu. Aku nyoba nulis, kok ternyata menghasilkan tulisanku menjadi sebuah skrip konten kayak gitu. Sehingga butuh banget kita untuk mengeksplor diri kita mencoba segala macam hal. Dan itu tadi, jangan sampai kita terhanyut dalam sosial media. Yang kedua, ketika kalian sudah punya goals, ketika kalian sudah punya tujuan, kalian harus memilih lingkungan yang baik. 100% aku jamin lingkungan itu berpengaruh banget ke diri kita gitu. Jadi udahlah, cukupin nakal-nakalnya di masa SMA. Saatnya kita di perkuliahan mencari lingkungan yang mungkin orang-orang kutu buku, lingkungan yang dimana sesuai dengan minat dan bakat kita, lingkungan yang mendukung proses kita, sehingga nggak ada lagi tuh kayak SMA nakal-nakalan, sehingga kita udah mulai melek terhadap kita nih kuliah mau ngapain sih kayak gitu. Jadi ketika kita udah punya tujuan, otomatis tuh kita sudah men-setting lingkungan kita, guys. Kayak aku punya tujuan jadi konten kreator kan, dan itu aku nge-setting mulai dari bacaan, mulai dari video yang ku tonton, mulai dari teman yang ku pilih. Bahkan aku adalah orang yang sedikit banget teman. Kalau kenalan banyak, cuman teman itu sedikit banget, dan itu aku pilih semua. Mulai dari bacaan apa sih yang bisa menghasilkan ide konten yang bagus kayak gitu, video apa sih yang memotivasi aku agar aku terus semangat dalam konten, teman seperti apa sih yang mereka itu nggak merendahkan aku, bahkan mensupport aku kayak gitu. Jadi penting banget ketika kita udah punya tujuan, kita itu menyeting lingkungan kita. Karena bagaimanapun
Itu lingkungan tuh berpengaruh banget guys. Yang ketiga, tanamkan ke diri kita bahwa kita tuh harus fokus sama proses, jangan fokus sama hasil. Contoh, aku sebagai konten kreator, ketika aku fokus sama hasil, aku nggak bakal upload tiap hari konten di Instagram. Aku nggak bakal nyari ide, karena kalau aku fokus sama hasil, aku upload satu video, ya like-nya sedikit, yang nge-share nggak ada, yang nonton bahkan nggak ada. Aku kan bakal kayak menurunkan semangatku untuk bisa mencapai tujuanku. Jadi ketika aku upload konten, aku fokus sama prosesnya. Video ini, oh ternyata masih ada kurangnya di sini. Aku upload video selanjutnya. Sampai aku menemukan hasil, oh ternyata video aku yang bagus tuh kayak gini loh. Makanya penting banget buat kita untuk fokus sama proses daripada fokus sama hasil. Begitu juga dengan kegiatan kita yang lain. Dan terakhir, ketika kita sudah memiliki boundaries, kita sudah memiliki tujuan, kita sudah mulai fokus sama diri kita sendiri, jangan heran kita kayak ngerasa berlayar sendirian, bahkan menuju hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Dan ketahui, itu adalah teman setia bagi mereka yang berjalan konsisten pada prosesnya. Ia hadir dalam keheningan saat dunia tertidur, mengingatkan kita bahwa perjalanan ini adalah milik kita sendiri. Mungkin terasa berat bagi kita melihat orang-orang berbahagia dalam keramaian, melihat aktivitas yang dulu kita sukai, melihat orang-orang yang kita sukai, sementara kita berjalan sendirian di jalan yang belum pasti, dan rasa itu bisa menggerogoti semangat kita dan membuat kita bertanya, apakah kita berada di jalan yang benar? Bayangin aja, di saat orang lain pulang kuliah, nongkrong sama teman-temannya, ngedate sama pasangannya, kamu harus part-time, kamu harus ngajar online, kamu harus nulis skrip konten baru, kamu harus ke perpustakaan, kamu harus bantu orang tua jualan, atau kamu melakukan hal-hal yang membantu prosesmu. Dan kuncinya cuma satu, ya cuek dan masa bodoh gitu. Dan itu adalah cara sederhana untuk mengarahkan ekspektasi ke hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini, komen, like, and subscribe. Kita insya Allah akan bakal terus mengupload video ini 2 kali seminggu atau minimal sekali seminggu. Ya mungkin aku akan menceritakan hal-hal yang bisa menjadi amunisi kita sebagai anak muda untuk mencapai tujuannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.